Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dari program studi Ilmu Administrasi Negara dengan mata kuliah Anti Korupsi dengan NIM 22050200036. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian dampak masif korupsi dan macam-macam dampak masif korupsi. Jadi yang pertama itu adalah pengertian dampak masif korupsi. Korupsi tidak hanya berdampak pada satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Contoh kecilnya itu seperti harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, serta akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing. Ada berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang utangnya sangat parah dan utangnya sangat banyak. Serta Indonesia juga salah satu negara yang memiliki penghasilan yang rendah dan termasuk dalam kategori negara termiskin di dunia. Jadi saya akan menyampaikan berbagai dampak masif korupsi yang merongrong terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa dan bernegara yang akan saya sampaikan. Berikut ini yaitu yang pertama, dampak terhadap politik dan demokrasi. Salah satunya itu di dampak terhadap politik dan demokrasi, salah satunya adalah munculnya kepemimpinan yang korup. Jadi kondisi politik yang carut-marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Perilaku koruptif dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Konstituen didapatkan dari dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan kepemimpinannya. Jadi sebagai contoh, saat ini sudah bukan hal yang tabu lagi untuk kita semua, yaitu misalnya ada terselenggaranya pemilihan pemimpin daerah atau pemimpin RT RW gitu. Ini banyak calon-calon pemimpin yang melakukan suap terhadap masyarakat agar impiannya menjadi kepala daerah dapat tercapai. Jadi secara enggak langsung hal tersebut telah menjadikan atau mengajar kita sebagai masyarakatnya untuk berbuat korupsi. Jadi bagaimana mungkin pemimpin akan menjadi pemimpin yang baik apabila cara dia menjadi pemimpin pun menggunakan hal yang kotor. Terus ini kedua, dampak terhadap penegakan hukum. Dampak terhadap penegakan hukum salah satunya itu hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Jadi korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Jadi berikut ini ada beberapa lembaga negara yang paling korupsi menurut Barometer Korupsi Global pada tahun 2009, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Partai Politik, Kepolisian Republik Indonesia, Lembaga Peradilan atau Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Dan yang ketiga, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan ini salah satunya yaitu lemahnya garis batas negara. Indonesia dalam posisinya berbatasan dengan banyak negara seperti Malaysia, Singapura, Cina, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Perbatasan ini ada yang berbentuk perairan maupun daratan.
Daerah-daerah perbatasan ini rata-rata terisolir dan mempunyai fasilitas yang sangat terbatas seperti jalan raya, listrik, energi, air bersih dan sanitasi, pemerintahan dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan harus menanggung tingginya biaya ekonomi. Jadi kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah tapal batas dengan negara lain seperti yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia mengakibatkan masyarakat lebih cenderung dekat dengan negara tetangga Malaysia karena negara tersebut lebih banyak memberikan bantuan dan kemudahan hidup bagi mereka. Hal ini akan semakin menimbulkan kerawanan pada perbatasan dan berakibat melemahnya garis batas negara. Kondisi ini ternyata hampir merata terjadi di wilayah perbatasan Indonesia. Perekonomian yang cenderung tidak merata dan hanya berpusat pada perkotaan semakin mengakibatkan kondisi wilayah perbatasan semakin buruk. Kondisi ini semakin jelas bahwa negara seluas 1,9 juta kilometer persegi ini ternyata hanya dijaga oleh 20 kapal dan dari 20 kapal tersebut hanya 17 kapal yang dilengkapi dengan senjata yang memadai. Seperti yang dijelaskan oleh Syahrin Abdurrahman, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Selain itu, sangat rawan terjadinya human trafficking, masuk dan keluarnya orang yang tidak mempunyai izin masuk ke wilayah Indonesia, atau sebaliknya, dengan alasan yang cukup melanggar aturan juga. Dan yang terakhir, dampak kerusakan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan salah satunya itu menurunnya kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab seperti kepentingan ekonomi, di mana hasil hutan yang ada di eksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan. Eksploitasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan. Namun di lain sisi, eksploitasi dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali, yaitu seperti kita melakukan reboisasi yang baik dan terencana, sehingga hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan yang parah bagi lingkungan. Kerusakan ini juga diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum hanya menjangkau pelaku yang terlibat di lapangan saja, tapi belum bisa menjangkau aktor di balik perusakan tersebut yang disinyalir melibatkan pejabat tinggi, penegak hukum, dan pengusaha besar nasional. Apabila kondisi ini terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan punahnya berbagai spesies flora dan fauna yang ada, pasti itu, dan keanekaragaman hayati yang tidak bisa dipertahankan. Jadi mungkin bisa saja hewan akan jadi punah, tumbuhan-tumbuhan yang dijaga oleh negara juga akan punah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi dari pengertian dampak masif korupsi dan macam-macam dampak masif korupsi. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.